Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di bincang-bincang santai di podcast kita kali ini. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara beragama yang benar. Dan alhamdulillah di depan kita sudah hadir salah seorang dai Indonesia, masya Allah. Beliau adalah Ustadz Khaliful Hadi. Allah yahfadhuh. Ya, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ustaz. Alhamdulillah khair. Ya Allah, gimana kabarnya ini? Baik-baik. Allah. Kondisi Ma'had Antum sekarang bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah, ini lagi menjelang ujian, itu mereka persiapan istidad untuk ujian akhir, Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya mengembangkan Ma'had Antum dan mempermudah murid Antum dalam menghadapi ujian ini. Amin Ustaz, amin. Nah, Ustaz, ngomong-ngomong ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang bagaimana cara kita beragama yang benar. Nah, bagaimana Ustaz menurut Antum cara beragama yang benar itu bagaimana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalau ditanya bagaimana cara beragama yang benar, bahasa ini kan ada ikatan yang benar, jadi nggak ada kata bagaimana cara Anda beragama. Andai kata di situ aja mungkin jawabnya ngawur-ngawur nggak apa-apa gitu ya. Ya, Tapi kalau diikat ada kata yang benar, ini berarti harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fiqh. Beragama itu adalah ada dua poin yang isinya adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Karena nggak mungkin keluar kata agama kecuali dari Allah dan Rasulnya. Berarti beragama yang benar adalah berarti kita menjalankan ibadah berupa perintah dan menjauhi larangan, yang itu berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak beribadah kepada Allah tapi melalui akal kita atau melalui hawa nafsu kita atau melalui adat kebiasaan kita yang itu menyelisihi Quran dan Sunnah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Di situ jika engkau itu mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku. Berarti mencintai Allah berarti kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jalan kecuali harus mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah maka harus melalui dua jalan. Jalan pertama adalah fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah dalam menjalankan ibadah. Yang kedua fal yusyrik yarju liqa'a falyamal amalan sholihan. Falyamal amalan sholih harus mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Maka berarti bisa disimpulkan beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, beribadah kepada Allah melalui syariatnya Allah, dan syariatnya Allah hanya ada jalan satu, yaitu lisan, melalui lisannya Rasul alaihi salatu wassalam dengan hadis-hadis yang sahih. Tanpa itu berarti akan tertolak. Yaqulu Rasulullah alaihi salatu wasallam man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari Allah Rasulnya maka dia akan tertolak. Am lahum syuraka'u syara'u minad-dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu yang mereka membikin syariat yang Allah tidak izinkan? Berarti mereka beribadah kepada Allah tapi tidak melalui syariatnya Allah.
Allah ingkari itu. Allah nggak setuju dan Allah murka terhadap orang-orang yang membuat syariat yang tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Misal kayak hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kisah Barirah Ustaz, tentang budak Barirah itu. Ketika Barirah itu adalah budak mukatabah yang dia ingin mencicil dirinya. Setelah itu dia bebas. Maka dia tidak kuat dalam menyicil dirinya. Datanglah ke Aisyah radhiyallahu taala anha meminta bantuan. Maka Aisyah pun berusaha membantu untuk menyicilnya. Kemudian Aisyah pingin wala itu untuk orang yang memerdekakan. Wala itu adalah warisan. Ketika budak punya harta, maka warisan itu dimiliki oleh orang yang memerdekakan, manakala dia tidak memiliki ahli waris. Nah, ketika itu Barirah ke keluarganya dan keluarganya nggak setuju dan dia mengatakan tetap walanya itu diberikan kepada keluar. Lihat ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui adat, melalui hawa nafsu. Maka terdengarlah omongan itu di sisi Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan sambil mengingkarinya, kullu syartin laisa min kitabillahi walau kana mi'ata asrul batil. Setiap syarat, walaupun syarat itu 1100 kali syarat, selama itu menyelisih Quran wa sunnah, maka itu tertolak, itu batil. Ini menunjukkan persyaratan yang dibikin oleh manusia pun kalau tidak persyaratan urusan ibadah atau muamalah yang itu tidak ada dalil dan menyelisih Quran wa sunnah, maka itu tertolak. Sekian dalil hadis Nabi dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kita mudah tangan banyak banget. Kesimpulannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan ibadah, ini urusan ibadah ya, urusan ibadah nggak bisa melalui dengan hawa nafsu kita, akal kita, selera kita, atau kebiasaan kita, atau adat istiadat kita tanpa memperhatikan Quran wa sunnah, pasti semuanya akan batil. Maka kesimpulannya, beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, cara dengan dalil yang diinginkan oleh dalil Quran wa sunnah dan yang diinginkan oleh para salaful ummah, yang diinginkan oleh Rasulnya sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Jadi harus ada qaidnya, harus pemahamannya ini bukan cukup Al-Quran dan Sunnah berarti ya. Harus dengan pemahaman para salaful ummah ya. Kenapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami agama ini harus diikat dengan pemahaman para salafin saleh. Sebab kalau kita mengambil Al-Quran, mengambil Sunnah, itu masing-masing orang akan bisa memahami dengan pemahaman sendiri-sendiri. Nah, karena apalagi beberapa hadis atau apa yang multi tafsir, sehingga ya masing-masing orang punya pemahaman. Nah, kalau masing-masing orang punya pemahaman, siapa yang menjadi wasit dari banyaknya pemahaman tadi? Sedangkan Rasul tidak ada. Tentunya yang paling dekat dengan Rasul itu siapa? Yaitu para nabi, para sahabat, dan para tabi'in dan tabi'in. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam berkata, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Ibnu Qayyim mengatakan sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, tanpa menyebutkan tamyiznya. Khair itu sim tafdhil, tanpa menyebutkan tamyiznya. Maka secara kaidah usul fikih atau kaidah balaghah itu berarti yufidu umuman. Jadi paling baik dalam semua sisi, pemahaman, istinbat dan semua sisi. Nah, kalaulah ini sekarang lagi begini. Ketika dalam satu permasalahan urusan dunia aja lah, urusan dunia. Yang mana itu multi tafsir, tentunya kita lebih mencari pemahaman yang lebih akurat tentunya kan, kepada orang yang ahli, yang itu di bidangnya kan begitu. Nah,
Siapakah yang lebih ahli memahami agama dari para salafun saleh, sahabat dan para tabi'in? Siapakah? Ibaratkan kalau kita lihat air terjun, Ustaz, air dari mana itu, dari sumber mata air itu tentunya yang paling dekat jernih ya sumbernya. sumber itu. Nah, kalau kita ngambil yang di paling ujung jauh ya sudah keruh dan sudah kotor, sudah tercampur dengan hal yang ada. Maka tentunya yang lebih jernih itulah yang mendekati kepada sumber itu. Paling tidak ya mirip dikit lah mirip banyak ya, beberapa dikit lah kan gitu kan. Nah, siapakah yang paling dekat dengan Nabi dan para sahabatnya begitu. Nah, tadi kan ini barusan kita menyebutkan atau Ustadz menyebutkan tentang dalil-dalil secara perkataan ulama. Apa ada enggak dalil dari Al-Qur'an atau sunnah yang menyebutkan kita harus mengikuti pemahaman para salaful ummah? Kalau secara tangsison, kita anak-anak pribadi belum nemuin Ustadz. Cuma secara istinbaton itu iya. Dari Al-Quran misal contoh kayak radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka, Allah pun ridha kepada mereka, mereka ridha dengan Allah, Allah meridhai mereka. Nah, bahasa Allah itu meridhai mereka otomatis dalam semua aspek gitu kan. Karena Allah pun nggak menyebutkan dari sisi mana Allah meridhai mereka. Berarti kan pemahamannya diridhai oleh mereka, diridhai oleh Allah, istinbat hukumnya mereka diridhai dalam semua sisi. Kalau ayat yang fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw itu bagaimana? Nah, fa'in amanu bimisli ma fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad. Masuk juga itu. Masuk ya, berarti masuk. Kan faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk berarti mengikuti imannya. Dan itu fa'in amanu bimisli ma amantum. Amantum khitab yang pertama kali adalah para sahabat Nabi. Berarti ketika mereka beriman semisal apa-apa yang kalian itu beriman yaitu sahabat Nabi, berarti faqad tahdau. Ini juga sebuah kata dalalah iltizamiyah, konsekuensi daripada faqad tahdau. Berarti apa itu? Berarti kalau kita mau mendapatkan petunjuk ya harus ikuti mereka, mereka dan seterusnya. Nah, tersebar di kalangan masyarakat kita ketika membela lah. Ini kan memang sudah ada adat dari mbah-mbah dulu ada, dan sedangkan ada kaidah kan. Al-adat muhakkamah. Jadi kita apalagi Islam ini kan rahmatan lil alamin. Jadi kita nggak bisa menghapuskan adat-adat yang sudah ada, Ustaz. Bagaimana ya, Ustaz? Barakallahu fikum. Kita tidak menyalahkan kaidahnya al-adatu muhakkamah, karena al-adatu muhakkamah, adat itu bisa dijadikan hukum, dan masya Allah itu termasuk qawaidul kubro, kaidah kubro, kaidah 5 kubro yang sudah disepakati oleh para ulama. Nggak ada satupun ulama yang menentang dan menyelisih tentang kaidah al-adatu muhakkamah. Cuma pemahaman saja yang harus diperhatikan. Kan al-adatu muhakkamah, adat itu dijadikan hukum. Ini manakala tidak menentang Allah dan Rasulnya, nggak menyelisih Quran dan menyelisih hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa begitu? Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah menyuruh kita untuk mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh kalian dari Rabb kalian. Dan apa itu Quran wa sunnah? Perintah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Quran dan sunnah. Nah, enggak mungkin ketika ada adat kemudian menyelisih Quran wa sunnah, kita dahulukan adat. Logikanya yang bikin adat kan kita, sedangkan Quran wa sunnah adalah Allah dan Rasulnya. Masa kita lebih mendahulukan adat yang itu bikinan kita? Enggak logis banget kan? Enggak logis banget. Sekarang anak contohkan logiknya begini. Kita orang Indonesia, misal contoh punya sebuah produk yang produk itu unggulan dan itu diakui oleh seluruh Indonesia. Dan itu sudah ada capnya gitu saja. Lalu ada produk yang itu milik suatu kaum, yang kaum itu mungkin Bali lah misal contoh.
dia punya produk yang produk itu menyelisihi produk asas yaitu Indonesia tadi. Logikanya nggak mungkin kita lebih mendahulukan produknya Bali ketimbang produknya Indonesia yang sudah menasional di seluruh Indonesia, yang itu yang harus diakui. Kalau kita mendahulukan itu ya konyol banget kan gitu loh. Sama aja kasusnya, kita nggak mungkin mendahulukan adat yang mana adat itu menyelisih Quran dan Sunnah. Kalau kita mendahulukan adat berarti Anda lebih dulu mengedepankan Quran dan Sunnah ketimbang adat, mendahulukan adat ketimbang Quran dan Sunnah. Berarti Tuhan kita dirubah aja, Rasul kita dirubah, jadi asyhadu annal adat abduhu wa rasuluh gitu ya. Mau repot lagi nanti jadinya kan gitu. Ini yang pertama. Jadi menempatkan kaidah itu pada tempatnya berupa manakala adat ini tidak menentang Quran dan Sunnah, maka baru kita pakai al-adatu muhakkamatun. Poin yang kedua, bahasa rahmatan lil alamina, Islam ini datang untuk memberikan kasih sayang kepada alam. Kata rahmatan lil alamin itu multi tafsir, jangan difahami dengan rahmatan lil alamin semua jadi boleh. Haram jadi boleh, wajib jadi gugur karena rahmatan lil alamin. Pada dasarnya datangnya Islam yang membawa syariat dan membawa syariat yang isinya perintah dan larangan itu bentuk kasih sayang ke kita, bentuk kasih sayang kepada kita. Coba sekarang saya bahasa logika begini. Kita sebagai orang tua, Ustaz, ada anak. Dia mau makan kelereng, makan batu, makan apa, biarin aja. Rahmatan kepada anak. Pasti digoblokkan sama orang nih. Itu orang tua goblok banget ini. Tentunya orang tua akan melarang kan. Kenapa kita larang anak itu makan kelereng? Karena itu membahayakan. Ya kan? Iya betul. Nah, berarti ketika ada larangan dan ada perintah kepada anak, itu namanya pemerasan dan berbuat kasar kepadanya. Kan enggak kan betul. Gitu. Justru adanya perintah dan larangan itu menjunjung tinggi martabat manusia dan anak itu, dan itulah bentuk kasih sayang kepadanya gitu. Ini kalau kita mau bantah logika sih banyak logika yang kita bantah. Cuma amat konyol banget dengan bahasa Islam itu datang rahmatan lil alamin, semua jadi halal jadi haram, haram jadi halal. Ini gimana ini? Ini nggak bisa. Kan ada yang mengatakan rahmatan lil alamin berarti agama Islam ini kan cocok untuk orang Arab cocok, untuk orang Ajam cocok. Nah, sebagian mengatakan ya sudah agama ini kan bisa dibawa kemana-mana. Apa benar bahwasanya agama ini bisa ditarik ke sana ke sini, atau perbuatan kita yang harusnya ditarik kepada agama? Nah ini. Barakallahu fikum. Jadi gini, hamba itu harus tahu kadar dirinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mur'an arafa qadra nafsi. Allah itu menyayangi seorang hamba yang tahu kadar dirinya. Kita mau menarik agama itu gimana gitu kan? Kadar kita itu siapa? Berarti kita ini Allah atau Rasul kan gitu kan? Seharusnya kita jadi hamba yang ditarik perbuatan kita ke agama, bukan agama yang kita tarik sesuai dengan perbuatan kita. Lah kebalik jadinya nanti. Sekarang saya lakukan begini aja. Anda wahai manusia, Anda sebagai bapak, Anda punya anak. Tak balik mau enggak? Anda sebagai bapak jadi anak. Anak sebagai bapak pasti enggak mau. Logikanya kan begitu. Nah sekarang kenapa enggak mau? Karena Anda memposisikan dia sebagai bapak, dia sebagai anak. Sama aja kasusnya. Kita memposisikan diri sebagai hamba, Allah Rasulnya sebagai taulat Rob kita dan Nabi kita. Lu masa kita sebagai hamba kok menyeret apa? Allah Rasulnya ngikutin kita. Kan lucu banget. Dibalik aja kalau kita menjadi Rob jadi Nabi. Jadi ini logika yang mati kutu makhluk, gitu loh. Makhluk terbalik-balik gitu Ustaz gitu. Nah, tadi kan kita mengatakan kalau agama yang benar adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, adat berarti tadi dalil adat al-muhakkamah. Ya, ternyata dalilnya benar atau kaidahnya benar, hanya saja cara pemahamannya yang kurang benar. Nah, sekarang ini ada juga yang berpemahaman begini Ustadz. Nah, yang penting kan baik. Nah, kadang menggunakan akal ini loh tujuannya baik. Nah, itu bagaimana? Apakah cukup
dengan itu, atau tetap akal ini harus dicocokkan dulu kepada Al-Quran dan Sunnah baru ya kita beramal dengan itu. Nah, bagaimana ketika ada pertentangan antara akal dengan Sunnah, nah atau dengan dalil agama, bagaimana Ustaz? Iya. Begini Ustaz. Sebagian manusia, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mereka bilang kita itu lu beragama, sepenting niatnya baik. Iya. Dan Allah itu lihat hati kita katanya. Dengan dasar innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah enggak melihat jasadmu wala melihat bentukmu, tapi yang dilihat oleh hatimu. Hatiku itu kan baik, tujuanku kan baik. Nah, pertama sebelum kita bahas lebih jauh, saya pendalilan terhadap hadis Nabi itu kurang tepat. Pertama, dia membuang lafaz yang satunya, yang itu ada kaitannya. Walakin yang luru ila ma fi qulubikum wa ila a'malikum. Tidak di satu kata saja yaitu hati, tapi kepada amal. Ini menunjukkan bahwasanya enggak cukup dengan hati, tapi harus dengan amal. Allah melihat amalan kamu, benar apa salah, ikhlas atau enggak ikhlas. Itu yang dilihat oleh Allah. Nah, berarti hati ini kita bisa maksudkan adalah bukan sepenting hatiku baik, karena mujarab sekedar hati itu baik dan niatan baik, nggak perlu ada syariat dong, nggak perlu ada Rasul, buang aja Rasul itu. Wong hati bisa menentukan baik kok, sepenting niatku baik. Berarti fungsi apa Rasul diutus ke muka membawa risalah? Nggak perlu Nabi, nggak usah datang aja. Walah repot. Ini satu. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui akal. Sama aja kasusnya Ustaz. Ini urusan ibadah, bukan urusan dunia. Kalau urusan ibadah, hukum asal adalah haram. Urusan dunia, hukum asal adalah halal. Pertanyaannya adalah, kaidah yang disepakati oleh para ulama, hukum asal dalam urusan ibadah adalah haram. Sampai datang dalil yang membolehkan, bukan akal datang yang membolehkan gitu kan. Tetap kita pakai dalil yang membolehkannya gitu kan, bukan akal. Kalau itu dikembalikan akal, saya yakin masing-masing orang punya akal. Pasti rame, pasti bertengkar, pasti berdebat karena ini akalku yang benar, akalku yang benar. Karena akal semuanya pasti memiliki akal. Jadi bertengkar kalau agama itu dikembalikan ke akal kita. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu birra'i lakana asfalul khuffaini aula bil maski min a'lahuma. Andai kata agama ini dengan akal, tentunya sepatu mengusap di bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap ketimbang bagian atasnya, karena yang kotor adalah bagian bawah. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika orang-orang Haruriyah mengatakan ma balun nisa'i, kenapa sih para wanita disuruh mengqadha puasa tapi enggak disuruh mengqadha salat? Apa kata Aisyah? Hakadha nahnu fi ahdi Rasulillah. Maksudnya jangan pakai akal. Urusan agama itu apa kata Nabi yang punya hak dan kata Allah. Akal nggak bisa masuk. Nah, ini pembeda antara aklani yang menuhankan akal dengan bahasa mereka falsafat atau yang lain, dengan agama yang memang murni dari Quran wa Sunnah dan sandarannya Quran wa Sunnah. Tapi jangan difahami maksud di ilmu usul fikih tentang masalah akal. Akal itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah dia bisa mengatakan baik dan bisa dia mengatakan buruk, tapi diikat dengan syariat. Bukan qaulul Mu'tazilah. Naam, akal berdiri sendiri bisa mengatakan baik dan bisa mengatakan buruk tanpa Quran wa Sunnah. Ya kacau nanti jadinya. Tetap Ahlussunnah mengatakan Quran punya apa? Akal punya andil. Bisa mengatakan baik dan bisa mengatakan buruk secara fitrah yang Allah berikan kepadanya, tapi tetap diikat dengan cocok enggak dengan Quran wa Sunnah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih
Ra'i pendapatku katanya. Imam Syafi'i ra'i pendapatku. Itu idza in khalafa alkitab was sunnah, kalau menentang menyelisih Quran sunnah farmu, lempar di zubalah, di tepang tong sampah kan. Ini akalku dan pendapatku kan. Berarti urusan agama akal siapapun dia harus dicocokkan dengan Quran was sunnah. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas faedahnya ya. Jadi bisa kita simpulkan ya. Jadi beragama yang benar itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan cara memahami Al-Quran dan Sunnah ini harus sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ketika seorang berdalil yang penting niatku baik, itu tidak bisa ya, sebagaimana yang telah kita kupas tadi. Begitu pula ini kan adat dan Islam ini datang dengan adat muhakkamah, jadi tidak apa-apa. Nah ternyata ya kesimpulan dari yang telah kita bahas tadi, ya adat ini harus disesuaikan dulu dengan Al-Quran atau dilihat dalam Al-Quran dan Sunnah apakah menyelisihinya atau tidak. Nah kalau menyelisihinya maka kita harus wajib bagi seorang mukmin mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya mungkin cukup ini, kita akhiri podcast ini. Ya semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz.